Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersedih atas wafatnya ulama-ulama faqih yang berdakwah di jalan Allah. Sepanjang bulan ini tercatat lebih dari 15 ulama dan da'i ilallah di tanah air berpulang ke rahmat Allah. Mungkin masih banyak ulama lainnya yang tidak terekspos di media. Kita semua mengakui bahwa wafatnya ulama adalah sebuah musibah bagi umat Islam, karena ulama adalah pewaris Nabi. Wafatnya ulama berarti hilangnya pewaris Nabi. Wafatnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan laksana bintang yang padam, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tak bisa ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagi saya daripada meninggalnya satu orang ulama. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Musibah dalam agama diibaratkan oleh Nabi laksana bintang yang padam. Wajar bila kita bersedih ditinggal wafat seorang ulama. Bahkan jika kita tidak bersedih dengan wafatnya ulama, bertanda kemunafikan. Imam Al-Hafiz Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti dalam kitab Tanqihul Qaul mengutip sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak bersedih dengan kematian ulama, maka dia adalah munafik. Musibah ini akan dirasakan terutama oleh para pencinta ilmu, orang-orang yang peduli dengan warisan kenabian. Seorang tabi'in, perawi yang hadisnya tersebar di Kutubus Sittah, Imam Ayyub As-Siktiani rahimahullah pernah berkata, sebagaimana dikutip Imam Abu Nuaim dalam Hilyah Al-Auliya, sesungguhnya aku diberitakan mengenai wafatnya seorang ahlus sunnah, seakan-akan aku kehilangan sebahagian anggota tubuhku. Kesedihan yang benar sebab ditinggal wafat seorang ulama bukanlah kesedihan berdasar nafsu karena kehilangan fisiknya. Kesedihan sejati adalah karena kehilangan orang yang mentransfer warisan kenabian pada umat. Umat Islam kehilangan orang yang membimbing di jalan kebenaran sesuai dengan cahaya ilmu pengetahuan. Umat kehilangan orang yang dalam dadanya tersimpan mutiara ilmu yang diperlukan dalam menjalani kehidupan. Sehingga wafatnya ulama bermakna kehilangan ilmu pengetahuan. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan daripada hambanya. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Imam An-Nawawi rahimahumullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan makna hadis itu adalah, hadis ini menjelaskan bahwa maksud diangkatnya ilmu yaitu sebagaimana pada hadis-hadis sebelumnya secara mutlak, bukanlah menghapuskannya dari dada para penghafalnya, akan tetapi maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu tersebut. Manusia kemudian menjadikan orang-orang bodoh untuk memutuskan hukum sesuatu dengan kebodohan mereka. Akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Ketika ilmu pengetahuan tentang ajaran agama diangkat Allah dari muka bumi ini, maka ini pertanda usia bumi tidak lama lagi. Satu persatu ulama diwafatkan dan adalah pertanda keping-keping bumi mulai dirontokkan. Beberapa penafsir Al-Quran dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'in mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat berikut ini adalah kehancuran bumi dengan diwafatkannya para ulama. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi bumi, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 41. Tafsiran ini bermakna dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, yang artinya, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan teguhnya kebodohan. Ketika ilmu diangkat, kebodohan merajalela, maka dari situlah kehancuran bermula, karena manusia tidak lagi menjalani kehidupan berdasarkan ajaran agamanya. Diriwayatkan Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai fitnah bermunculan, kebakilan dilemparkan ke dalam hati, dan pembunuhan semakin banyak. Karena itu, mari segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Dekatkanlah diri dan keluarga kita kepada Allah Ta'ala. Mohonlah kepada Allah untuk menguatkan iman, dan semoga kita semua senantiasa dalam hidayah dan taufiknya Allah.
Inilah video singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.